Tangannya ke atas, tunjuk mulutnya, ikuti kata-kata saya. Tunjuk mulutnya. Hai kamu. Ulangi kata-katanya. Hai kamu. Kamu adalah pintu keajaiban. Semua yang keluar darimu pasti terjadi, karena kamu lebih hebat daripada kendi Majapahit. Hahaha. Magnet rezeki, satu sama terhubung. Alhamdulillah, buku Magnet Rezeki dapat rekor muri sebagai buku motivasi religi dengan bestseller terlama di dunia. Alhamdulillah. Cara yang kedua nih, mudah-mudahan bisa dipraktekkan. Jadi ilmunya Magnet Rezeki itu ilmu praktek. Asal dipraktekkan jadi insya Allah ya. Cara yang kedua, saya nggak akan janjikan Bapak Ibu pulang dari sini ketemu kendi dari Majapahit. Misalnya jalan ya, tahu-tahu kesandung gitu, duk, ih apa nih ya, pas dilihat ternyata kendi kuno. Kita lihat tulisannya Majapahit, jangan-jangan ada isinya nih. Srok, digosok kayak jin Aladin gitu ya. Wus, habis pulang dari pengajian ya, aku adalah jin yang bisa mengabulkan permohonan kamu. Sebutkan 3 permintaan. Saya nggak akan janjikan Bapak Ibu akan ketemu kendi dari Majapahit. Tapi yang saya janjikan lebih hebat daripada kendi Majapahit. Lebih hebat. Ya, kalau kendi Majapahit cuma 3 permintaan. Kalau ini ribuan permintaan akan dikabulkan. Mau lebih hebat daripada kendi Majapahit? Mau? Coba tangannya ke atas dulu, semua tangannya ke atas ya, semua tangannya ke atas. Praktek, ini mah jiprak bukan jiping. Jiping tuh ngaji nguping, kalau jiprak ngaji praktek ya. Tangannya ke atas, tunjuk mulutnya, ikuti kata-kata saya. Tunjuk mulutnya. Hai kamu. Ulangi kata-katanya. Hai kamu. Kamu adalah pintu keajaiban. Semua yang keluar darimu pasti terjadi, karena kamu lebih hebat daripada kendi Majapahit. Hahaha. Ini walaupun bercanda beneran ini. Walaupun kelihatannya bercanda ya, tapi beneran ini. Ini hebat. Semua yang keluar. Makanya saya tadi ulang 3 kali. Semua yang keluar dari sini dikabulkan. Kenapa? Kenapa yang keluar dari sini semua dikabulkan? Karena ya ada sabda Nabi. Apa kata Nabi? La tad'u ala anfusikum illa bi khairin. Jangan berkata-kata kecuali yang baik saja. Fa innal malaikata, sesungguhnya malaikat, yu'minuna ala ma taqulun, mengaminkan semua yang kamu katakan. Tuh. Jadi kita lagi ngomong begini, malaikat tuh lagi sibuk. Amin gitu ya. Dan tahu kalau malaikat itu tugasnya untuk sujud kepada Nabi Adam. Artinya apapun yang kamu mau, aku akan minta kepada Allah. Ini yang kita nggak sadar. Halo. Maka berani nggak ngucap kata-kata yang nggak bagus setelah ini? Harusnya nggak berani. Contohnya, aduh susah,
susah, angel. Oh, betul ya, angel ya? Angel. Apa kata malaikat? Amin. Langsung diaminkan sama malaikat. Kalau malaikat yang sudah aminkan, kira-kira jadi nggak? Jadi. Akhirnya hidup kita, itu dia. Maka mulai dari sekarang, jangan sebut kata angel. Jangan sebut kata susah lagi selama-lamanya. Setuju? Ilmu ini untuk apa? Praktek. Pulang dari sini jangan ngomong kata susah, tapi tidak mudah. Nggak mudah ya, nggak gampang ya. Kenapa? Karena malaikat ini rahasia ya, rahasia antara kita ya. Jangan kasih tahu malaikat ya. Malaikat nggak tahu kata tidak, kata jangan, itu kata belum, itu nggak dikenal sama malaikat. Contoh ya, contoh. Jangankan malaikat kita aja nggak kenal. Jangan bayangkan gajah. Jangan bayangkan gajah. Kebayang? Jangan bayangkan gajah pakai celana warna merah. Udah dibilang jangan malah ngebayangin. Ya, itu dia. Jadi pikiran kita sama dengan malaikat. Malaikat itu hanya fokus dengan kata terakhirnya. Jadi kalau kita bilang susah, maka malaikat mengaminkan, ya Allah susahkan hidupnya. Halo, berapa kali kita menyebut kata susah? Penelitian membuktikan orang menyebut kata susah 30-50 kali sehari. Jadi gimana tuh kalau kita nyebut itu? Maka malaikat aminkan. Terus gimana dong? Sebutnya tidak. Tidak apa? Tidak mudah. Apa? Tidak mudah. Bisa? Praktek langsung. Aduh, tidak mudah ya mempraktekkan ilmu magnet rezeki gitu. Bukan? Itu tadi. Saya udah nggak mau lagi sebut ya. Tadi kan cuma contoh doang. Kalau bapak ibu lagi nggak sehat, perginya kemana? Dokter. Dokter adanya di mana? Dokter adanya di rumah apa? Langsung malaikat mengaminkan, ya Allah sakitkan dia. Itu dia. Coba bapak ibu ya, datang ke Arab nggak ada rumah sakit, adanya mustasfa. Mustasfa itu asal katanya syifa, mu itu kata tempat, berarti mustasfa tempat orang sehat. Kenapa diterjemahkan ke Indonesia jadi rumah sakit? Ini siapa yang bertanggung jawab ini? Itu kalau Al-Quran diterjemahkan kayak gitu langsung reject pak. Al-Quran nggak bisa diterjemahkan kayak gitu loh, tempat sakit, tempat orang sehat kok diterjemahkan jadi rumah sakit, nggak bisa. Tapi karena itulah dulu orang Jawa dulu, orang tua kita dulu nggak berani ngomong kata sa, nggak berani tuh. Dia ngomongnya lagi kenapa? Nggak enak badan. Ya, itu orang Jawa loh. Itu orang Jawa tuh hebat tuh. Lagi kenapa? Nggak enak badan. Nggak mau dia sebut sa, nggak mau dia. Cuma karena sekarang ini di mana-mana ada rumah sa, saya nggak nyebut, nggak ngelanjutin. Ya, jadi ya jangan ngejebut kata sakit lagi selama-lamanya. Lagi nggak enak kepala nih, gitu. Bukan lagi pusing, lagi nggak enak kepala, lagi nggak enak perut. Maka enggaknya dicoret, enaknya dikabulkan naik ke atas langit. Malaikat bilang, ya Allah enakan badannya. Bisa ya. Aduh, ini kamar kok berantakan, ganti apa? Tidak rapi. Loh ini kok rumahnya nggak rapi begini. Ngomong sama anak, nak kamu jangan nak, ini jadi nakal. Nak kamu jadi anak baik ya. Lah itu ubah kata-katanya. Jadi ini cara yang kedua, ubah kata maka berubahlah dunia Anda. Setuju? Insya Allah. Ada orang datang sama saya, Ustadz, hidup saya hancur. Lah itu ada orang yang tega ngomong begitu sama hidupnya, karena dia nggak ngerti ilmu. Hidup saya hancur Ustadz. Kalau saya kan hidupnya udah keren. Saya bilang gini, wow keren. Oh Ustadz mah masa keren? Ya coba cerita. Saya banyak utang Pak Ustadz. Wow, dahsyat. Kok dahsyat sih Pak Ustadz?
Dia coba cerita, berapa emang? 200 juta Ustadz, ini orangnya datang besok Ustadz, kalau saya nggak bayar dia bawa polisi Ustadz, dia mau penjarakan saya, tolong saya Ustadz, apa yang harus saya lakukan? Ada 4 kata dia doa, hancur, utang, polisi, penjara, betul? Ini langsung diaminkan sama malaikat. Ya Allah, hancurkan hidupnya, ya Allah penuhi dengan utang sepanjang masa, tangkap dia polisi, masukkan dia di penjara. 4 doa. Hancur, utang, polisi, penjara. Dan namanya orang lagi galau itu selalu diulang-ulang, hancur saya ini, hancur saya ini, hancur saya ini. Polisi datang, ya Allah polisi, kan gitu. Walaupun gak diucap di sini, ya berdebar-debarnya tuh isinya itu. Maka ganti, saya bilang gini, kamu mau nggak hidup kamu ajaib? Gimana Ustadz caranya? Sholat taubat, karena kamu sudah punya ngutang tadi, ya, atau amanah. Terus kemudian ganti kata kamu, jangan hancur, utang, polisi, penjara. Kamu ngomongnya lunas, 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 amanah. Utang saya itu Ustaz, jangan ngomong utang. Itu bukan utang, itu amanah. Sama aja Ustaz, beda. Coba ngomong amanah. Enak kan? Coba ngomong utang. Langsung nggak enak. Jadi jangan nyebut utang lagi setelah ini, siap. Jadi nggak ada yang punya utang sekarang, punyanya amanah. Setuju? Insya Allah langsung, oh nanti Allah akan berikan amanah yang baik untuk menyelesaikan amanah yang tidak baik, gitu loh. Akhirnya saya bilang, coba kamu praktekkan, lunas amanah. Coba kamu ulang-ulang deh tuh. Kalau pas lagi di kepala tuh lagi hancur utang, langsung lunas amanah, lunas amanah, lunas amanah, lunas amanah, lunas amanah, lunas amanah, lunas amanah. Udah selesai sholat taubat, ganti kata. Besoknya dia datang ke saya, Pak Ustadz, alhamdulillah. Gimana, udah lunas? Belum. Nah, ente gembira, saya bilang. Itu Ustadz, orangnya nggak jadi bawa polisi. Alhamdulillah. Ya itu saya bilang, itu keajaiban kamu. Kemarin kamu panggil polisi, datanglah, malaikat amin. Tapi kamu ganti lunas amanah, udah nggak ada lagi kata polisi. Akhirnya polisi nggak datang. Iya juga ya. Terus apa kata dia? Dikasih waktu Ustadz. Wah enak banget ente dikasih duit. Enggak Ustadz, cuma dikasih waktu. Ingat, waktu adalah uang. Dikasih waktu sama dengan dikasih uang. Iya juga ya kata dia tuh. Terusin, saya bilang, terusin. Akhirnya sekarang punya rumah 7 miliar. Lihat di YouTube saya. Namanya Mbak Yeni dari Yogyakarta. Halo. 2 cara. Ya, sholat taubat setiap buat dosa. Yang kedua, ganti kata-kata. Gampang kan? Gampang kan? Tapi nanti coba lihat prakteknya. Ya, sus, tidak mudah. Jadi di sini ada nggak yang punya utang di sini? Ada yang punya utang? Ada yang punya utang? Ada yang punya utang? Ada yang punya utang? Inilah ceramah yang paling cepat bikin lunas Bapak Ibu. Langsung lunas semua. Ya, Insya Allah udah happy. Ya, kita diciptakan untuk bahagia. Udahlah, kemarin mungkin dosa-dosa kita, ya udah kalau bisa jangan lagi berutang atau beramanah. Ada jalanan macet di Jakarta, di Surabaya? Ada jalanan macet di Surabaya? Udah mulai hati-hati nih Bapak Ibu ya. Bagus ya. Jangan-jangan nggak boleh nih. Ya nggak boleh. Macet itu nanti malaikat mengaminkan, ya Allah macetkan hidupnya, macetkan rezekinya, macetkan panennya, begitu. Kalau saya nggak berani, kalau istri saya nanya, Bang, bagaimana jalanan di Jakarta? Saya jawab, penuh. Lah kan bener penuh. Tapi beda bahasanya. Karena saya lagi pengen malaikat doakan saya, penuhkan rizkinya, penuhkan kebahagiaannya, penuhkan jodohnya, itu, penuhkan panennya, penuhkan gajinya, penuhkan kantongnya, penuhkan bensinnya, gitu. Jadi ada nggak jalanan macet? Ada orang miskin. Orang miskin ada? Ada orang miskin? Mulai tadi iya gitu. Sekarang nggak ada orang miskin. Adanya orang yang belum kaya. Betul? Jadi cuma ada 2 golongan, orang kaya dan yang belum kaya. Jadi di sini saya tanya, ada nggak yang miskin di sini?
Ada yang miskin di sini? Udah nggak ada, udah. Langsung malaikat doakan, ya Allah kayakan dia. Begitu. Siap? Makanya ini bagus banget ini. Makmur masjidnya, makmur jamaahnya. Ya. Maaf, pesan sponsor. Pesan sponsornya, yuk ambil ini satu, ya, taruh di rumah setiap subuh. Ah, ini judulnya sedekah subuh. Sedekah subuh, taruh, ada kan kadang-kadang tuh ada recehan tuh 25 perak, ya kan, 50 perak, masih ada ya? Udah nggak ada ya 25 perak ya? Oh, yang 1000 ya, zaman dulu banget 25 perak ya, 1000, sisa 2000 taruh sini, kembalikan ke Masjid Al-Falah setiap seminggu sekali. Untuk apa ini? Untuk apa? Ini pesan sponsor dari pengurus masjid ya, supaya makmur masjidnya, makmur jamaahnya. Amin Allahumma. Nah, jadi mulai sekarang ubah kata-kata di sini karena ini hebat sekali. Ini ajaib, semua dikabulkan. Maka hati-hati. So, hati-hati dengan ini, semua yang keluar dikabulkan Allah. Yang ketiga, terakhir ya, sebelum terakhir kita salawatan dulu. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadun Rasulullah Sadiqul wa'dil amin bijahi Tahar Rasul jud Rabbana bil qabul wahab lana kulla sul rabbistajib li amin la ilaha al-maliku Sadiqul wa'dil amin. Alhamdulillah buku ini menjadi mega bestseller, dicetak berulang-ulang lebih dari 50 kali cetak. Alhamdulillah, semua royaltinya 100% untuk pesantren. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini.